Hari ini, Senin 2 Agustus 2021, adalah batas akhir penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level 4. Upaya pembatasan di Jawa dan Bali, dua pulau yang sudah diberlakukan selama sebulan, kini menghasilkan tren penurunan kasus, khususnya di Jakarta dan Jawa Barat. Meski turun, kasus harian di Jakarta masih berada di atas angka 2.000-an kasus per hari. Di pertengahan Juli, kasus harian di Jakarta mencapai lebih dari 12.000 kasus. Adanya penurunan kasus di Jawa Bali juga disampaikan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Namun, kini ada kecenderungan peningkatan kasus COVID-19 di luar Jawa dan Bali. Saya melihat angka-angka tadi di wilayah-wilayah di Pulau Jawa sudah mulai melandai turun pelan-pelan. Tetapi yang di luar Jawa gantian naik. Meningkatnya kasus di luar Jawa dan Bali, menurut data Satgas Penanganan COVID-19 memang kini jadi fokus, lantaran fasilitas kesehatannya tak sebaik di Pulau Jawa dan Bali. Jadi seperti terjadi pingpong kasus gitu ya, kenaikan ya. Kalau dari jumlahnya memang di Jawa masih cukup dominan. Dulu sempat Jawa Bali itu 75, sekarang mungkin sudah di bawah 50%. Tetapi kita juga harus perhatikan bagaimana di luar Jawa ini kapasitas perawatannya juga tentu sangat berbeda dengan di Jawa. Kemudian ketersediaan infrastrukturnya, dan tentu saja yang penting ini bagaimana memastikan bahwa 21 provinsi di luar Jawa ini sebenarnya juga telah menerapkan PPKM mikro ya, berdasarkan kabupaten kotanya. PPKM level 4 maksud saya. Dan di sana juga harusnya juga dilakukan penegakan hukum yang cukup ketat, pembatasan yang cukup ketat, sampai kemudian didapatkan hasil yang signifikan. Soal fasilitas kesehatan ini memang jadi masalah baru. Seperti di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, Provinsi Riau, pasien COVID-19 gejala ringan dan sedang mesti dipulangkan. Lantaran keterisian tempat tidur rumah sakit saat ini mencapai 85%. Karena itu, pihak rumah sakit fokus pada penanganan pasien COVID-19 dengan gejala berat. Yang gejala ringan dan sedang dititipkan di tempat isolasi terpadu dengan pengawasan tenaga medis. Sekarang bor kami itu 85% ke atas. Kita tahu bahwa RSUD Arifin Ahmad sebagai pusat rujukan kita menangani kasus yang sedang menuju berat dan kritis. Di Medan, Sumatera Utara, pemerintah Kota Medan menambah lokasi isolasi pasien COVID-19 untuk menurunkan tingkat keterisian rumah sakit yang telah mencapai 70%. Salah satunya Hotel Suci, berkapasitas 240 kamar, kini dilengkapi dengan ruang gawat darurat untuk perawatan yang tanpa gejala. Menurut Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, meningkatnya kasus di luar Pulau Jawa dan Bali sudah diprediksi sebelumnya. Pengetatan secara spasial. Nah, jadi memang terkesan parsial. Jadi kesan parsial ini karena akan menggeser zona dari sebelumnya zona merah misalnya menjadi zona kuning atau zona hijau. Tetapi yang zona hijau atau zona kuning ketika tidak diintervensi dengan PPKM itu ada dalam risiko kenaikan. Itu juga yang terjadi di dalam Pulau Jawa, apalagi di luar Pulau Jawa. Makanya tren kenaikan di luar Pulau Jawa ini kan meninggi saat-saat belakangan. Dan ini kan predictable, kita sudah mendiskusikan ini dan membahasnya. Pembatasan kegiatan masyarakat sudah menunjukkan hasil di Jawa dan Bali, tetapi belum masuk dalam kategori aman. Karena fluktuasi kasus harian masih terjadi. Sementara di luar Jawa dan Bali, penanganan mesti ditingkatkan supaya kasus positif tak melonjak seperti di Jawa dan Bali. Tim Liputan, Kompas TV.